Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Setelah kekalahan Kaido dan Big Mom, dunia jadi bergejolak. Masing-masing pihak mulai bergerak untuk ikut dalam pencarian harta paling berharga di lautan, yaitu One Piece. Mulai dari Akagami no Shanks yang akhirnya memutuskan untuk ikut mencari harta yang pernah ditemukan oleh Kapten Roger itu. Lalu kini yang sedang hangat adalah pergerakan cepat yang dilakukan oleh Yonko Kurohige. Pada timeline pertempuran Wano Kuni, Kurohige melakukan beberapa pergerakan, mulai dari menyerang Amazon Lily dengan tujuan buah Mero Mero nominya Hancock. Tapi untuk penyerangan itu mereka digagalkan oleh Relic. Kemudian bajak laut Kurohige juga datang ke markas Big Mom untuk menculik Puding dan tentu saja mengambil Road Poneglyph dari sana. Pada misi kedua ini Kurohige sukses besar bisa membawa Puding karena petarung terkuat di Whole Cake yaitu Katakuri sedang disibukkan oleh Germa Double Six dan Caesar. Kemudian sebelum dua pergerakan itu bajak laut Kurohige juga tidak diam. Mereka bergerak secara masif untuk mendapatkan banyak Devil Fruits yang punya kekuatan hebat. Hal itulah yang menurut Lau membuat harga bounty mereka jadi naik pesat. Ya tentu saja, Kurohige yang tadinya sekitar 2 miliar berry kini naik menjadi hampir 4 miliar berry. Lalu pergerakan terakhir Kurohige yang sedang berlangsung adalah penyerangan terhadap bajak laut hati untuk mengambil Road Poneglyph mereka. Nah, selain Kurohige, Mimin melihat ada satu pihak lagi yang akan melakukan pergerakan dalam waktu dekat. Ya, mereka adalah Cross Guild dengan ketuanya yang sangat karismatik, yaitu Yonko Bagi. Ya, setidaknya itu yang diketahui oleh orang-orang di dunia One Piece. Nah, momen terbentuknya Cross Guild juga terjadi ketika pertempuran Wano sedang berlangsung. Hal itu bisa kita lihat dari koran yang dibaca Luffy setelah pertempuran selesai. Berita yang tertulis di koran tentu terjadi beberapa waktu sebelumnya. Jadi sudah ada beberapa jeda waktu dari terbentuknya Cross Guild hingga timeline sekarang ini. Dan tentu saja Cross Guild tak akan tinggal diam. Lalu mungkinkah Cross Guild ini bergerak untuk tujuan yang sama, yaitu mendapatkan One Piece? Ya tentu saja hal itu sangat mungkin, karena One Piece adalah tujuan bagi hampir seluruh bajak laut yang berlayar setelah eksekusi Goldie Roger. Dan jika melihat tiga petinggi Cross Guild, bisa dikatakan dua diantaranya memang punya tujuan untuk menjadi raja bajak laut. Dua orang itu adalah Bagi dan Crocodile. Ya, untuk Bagi tentu kita masih ingat kata-kata keramatnya bahwa dia ingin menjadi Yonko dan kemudian menjadi raja bajak laut. Lalu bagaimana dengan Crocodile? Kapan dia menyatakan diri ingin menjadi raja bajak laut? Ya, hal itu memang tak pernah diucapkan secara langsung oleh Crocodile. Tapi berdasarkan cover chapter 408, kita bisa melihat bayangan impian dari Crocodile, yaitu menjadi raja bajak laut. Bayangan mimpi itu muncul ketika Miss Golden Week menggunakan kekuatannya yang diperlihatkan pada cover chapter 404. Selain itu, Crocodile juga hadir pada eksekusi Roger. Hal itu semakin menguatkan dugaan bahwa Crocodile sebenarnya ingin menjadi raja bajak laut. Sementara itu untuk Mihawk sejauh ini hanya mengaku ingin hidup tenang saja. Nah, jika chapter 1065 nanti akan menunjukkan alur lain yang benar-benar baru, mungkin salah satu alternatifnya adalah cerita tentang pergerakan Cross Guild ini. Untuk menjadi raja bajak laut dan mencapai Laugh Tale, tentu syarat yang dibutuhkan adalah mendapatkan keempat Road Poneglyph, lalu menggabungkan keempat koordinat yang ditunjukkan oleh batu-batu merah itu. Jadi kira-kira kemana Cross Guild akan bergerak jika menginginkan Road Poneglyph? Ya tentu saja yang tersisa adalah bajak laut Kid. Ya, skenario bubarnya aliansi Luffy memang dibutuhkan agar kekuatan besar lain di dunia One Piece bisa mendapatkan Road Poneglyph, yaitu para Yonko generasi baru, Kurohige dan juga Bagi. Untuk Kurohige kan sudah jelas dia mengincar Lau, lalu untuk Bagi dan Cross Guild sangat mungkin akan mengincar Kid.
Nah, seandainya aliansi Luffy tidak bubar dan Kid beserta Law masih mau bekerja sama dengan Luffy, maka para Yonko yang lain tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan Road Poneglyph. Dan detik-detik terakhir perebutan untuk mendapatkan One Piece tidak akan seru. Nah, sampai di sini mungkin ada yang bertanya bagaimana dengan Shanks? Apakah dia punya Road Poneglyph? Ya, Mimin rasa tak bisa dipungkiri ya jika Shanks memang punya semacam privilege atau hak istimewa dalam cerita ini. Apalagi dari kata-kata santainya pada Ben Beckman yang menyatakan sudah saatnya untuk mengambil One Piece. Hal itu terasa seperti Shanks sudah punya akses untuk pergi ke Laugh Tale, dan yang dia tunggu hanyalah waktu yang tepat saja. Nah, kembali pada Cross Squid yang mungkin akan mencari bajak laut Kid. Jika hal itu terjadi, mereka tentu akan datang dengan kekuatan terbaiknya, yaitu Crocodile dan juga Mihawk. Karena bajak laut Kid tentu tak bisa diremehkan setelah mereka bisa ikut mengalahkan Big Mom. Selain itu, Mihawk yang merupakan rival dari Shanks tentu penasaran ingin bertemu dengan Kid, karena salah satu generasi terburuk itu pernah berurusan dengan Shanks. Iya, tentu akan menarik jika Mihawk bertarung melawan Kid pada pertarungan 1 lawan 1. Lalu dari segi kekuatan, tentu Cross Squid bisa dikatakan setingkat dengan Yonko, dan bajak laut Kid kemungkinan besar tak bisa mengalahkan mereka. Jika sudah seperti itu, maka Road Poneglyph mereka akan diambil. Nah, dengan skenario seperti itu, maka para Yonko sudah ada pada jalur yang benar untuk berkompetisi mendapatkan One Piece, karena mereka sudah punya modal Road Poneglyph. Sedangkan untuk Kid dan Law yang sudah kehilangan Road Poneglyph, mereka tak punya pilihan lain selain kembali beraliansi dengan Luffy agar bisa bertahan di dunia baru. Itu pun jika mereka bisa selamat setelah diserang oleh para Yonko. Ya, itu aja video untuk kali ini ya. Jika ada tambahan, kritik dan saran bisa disampaikan pada kolom komentar. Yosa Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kasih like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Yo!